Kelp, superfood dari laut, kesukaan SpongeBob SquarePants. Hingga saat ini memang boleh dibilang tidak banyak orang tahu bahkan mengenal kata kelp ini. Beberapa orang mengetahui kata kelp gara-gara menonton kartun SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants adalah serial kartun dari Nickelodeon yang mengisahkan aktivitas sebuah spons di Bikini Bottom. Beragam potret kehidupan bawah laut sudah sangat melekat di kalangan para pencinta series animasi tersebut. Salah satu gambaran terkenal dari film ini adalah kelp. Di dunia nyata, keberadaan kelp memang ada dan merupakan jenis rumput laut yang bergumul. Sebagian orang menyebut tanaman ini dengan alga atau ganggang coklat. Di animasi SpongeBob SquarePants digambarkan bahwa ada banyak olahan dari kelp, mulai dari cereal, minuman hingga semacam kentang goreng bernama kelp fries. Kelp merupakan subkelompok rumput laut coklat yang tumbuh di perairan dingin yang kaya nutrisi. Umumnya digambarkan sebagai spesies dasar. Kelp menciptakan habitat seperti hutan yang mendukung kehidupan dalam jumlah besar dan beragam, termasuk siput laut, bintang laut, lobster, berbagai spesies ikan, anjing laut, berang-berang laut, dan banyak lagi. Rumput laut mengacu pada ribuan spesies alga merah, hijau, dan coklat yang hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran yang tumbuh di kedalaman dan lingkungan yang berbeda. Perbedaan penting yang mungkin mengejutkan adalah bahwa rumput laut dan kelp bukanlah tumbuhan. Meski bentuknya mirip tumbuhan, kelp bukan tumbuhan, namun sejenis Tramenophylla, yaitu sebuah kelompok organisme yang mencakup banyak protista. Lalu mengapa kelp sangat penting bagi manusia dan planet? Kelp menciptakan habitat hutan berlapis-lapis yang unik dengan lapisan tajuk di permukaan air dan jaringan lapisan vegetasi yang saling terhubung, yang dikenal sebagai tumbuhan bawah, di antara cabang-cabang pohon di dasar laut. Habitat yang beragam ini menjadikan hutan-hutan ini sebagai rumah bagi beragam hewan untuk ditinggali atau digunakan sebagai tempat berteduh dan makanan. Hutan rumput laut memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi karena menciptakan struktur 3 dimensi di bawah air yang dapat digunakan spesies untuk tempat berlindung dan makanan. Kelp juga membentuk habitat alami bagi banyak spesies yang dipanen oleh perikanan komersial, rekreasi, atau subsisten seperti ikan kod, lobster, dan kepiting. Kelp merupakan sumber makanan yang kaya nutrisi, mengandung serat makanan, asam lemak omega 3, asam amino esensial, dan vitamin A, B, C, dan E yang dapat memberikan manfaat kesehatan. Hingga saat ini, kelp semakin banyak digunakan sebagai bahan dalam saus salad, puding, kue, produk susu, dan berbagai makanan beku. Selain sebagai makanan, rumput laut juga dipanen untuk pakan aquaculture, bioplastik, dan bahan lainnya. Sebagai sumber daya serbaguna yang menyediakan lapangan kerja baru di seluruh dunia, budidaya rumput laut diproyeksikan akan terus tumbuh sebagai sebuah industri. Di Asia seperti Tiongkok, Indonesia, dan Korea Selatan merupakan rumah bagi lebih dari 99% produksi rumput laut dan rumput laut global. Sampai saat ini, kelp telah digunakan sebagai obat, makanan, dan bahan untuk barang-barang seperti tali pancing dan kano. Kelp dapat berperan sebagai bentuk perlindungan pesisir alami jika dipadukan dengan infrastruktur pesisir. Berperan sebagai sistem pertahanan alami terhadap gelombang pasang, kelp dapat memengaruhi kekuatan gelombang. Menurut sebuah penelitian, hutan rumput laut dapat mengurangi ukuran gelombang hingga 60% karena menciptakan lapisan pelindung di dalam air yang dapat memecah arus. Kelp juga menjadi tempat berlindung lokal tempat organisme dapat dilindungi dari kondisi yang tidak menguntungkan dan solusi mitigasi terhadap efek pengasaman karbon dioksida di lautan. Saat rumput laut melakukan fotosintesis, mereka dapat membantu mengatasi masalah ini dengan menyerap karbon dioksida dan meningkatkan kadar pH perairan di sekitarnya. Ekosistem kelp menyerap karbon anorganik termasuk karbon dioksida dan mengubahnya menjadi biomasa organik, sehingga menjadikannya komponen utama dalam siklus karbon. Biomasa ini terpecah dan terbawa arus laut yang akhirnya dimakan, terurai, atau diserap. Keterlibatan masyarakat, dukungan keuangan, sistem pemantauan dan pelaporan yang terstandardisasi, restorasi yang siap untuk masa depan serta pendekatan berbasis ekosistem merupakan kunci untuk melestarikan dan menjaga kelp ini.